Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi, ini merupakan pertemuan terakhir yaitu tentang ini ya, diklat regional di Jawa Timur, yaitu mengenai pemanfaatan kecerdasan buatan. Bapak Ibu sekalian, tema ini merupakan bagian dari tema besar yaitu peningkatan hard skill dan soft skill guru dalam meningkatkan pembelajaran di era digital. Nah, Bapak Ibu, di pertemuan yang ini ya, harapannya kita bisa memahami potensi AI dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan skill guru secara eksponensial begitu ya. Sehingga ini merupakan pertemuan keempat, tema kita spesifik pada pemanfaatan kecerdasan buatan. Nah, Bapak Ibu guru, saya yakin Bapak Ibu sudah cukup banyak membahas tentang pengertian kecerdasan buatan ya. Intinya di sini penjelasan sederhananya adalah bedanya dengan komputer yang sebelum AI. Komputer kan sebelumnya hanya digunakan untuk alat input data ya, analisa data. Semua perintahnya itu bergantung kemampuan kita. Kita mau pakai Word, kita harus bisa menguasai Word-nya bagaimana. Kita mau bikin slide pakai PowerPoint, maka kita butuh hard skill untuk bikin pakai PowerPoint. Nah, sedangkan kecerdasan buatan itu membuat komputer tadi memiliki kemampuan seakan-akan berpikir, sehingga bisa menjalankan tugas yang selama ini dijalankan oleh manusia. Apa aja itu? Tugas menulis, menggambar, memberikan saran, dan sebagainya. Di sini saya beri contoh, saya pakai Bing Image Creator, saya minta tuh, ya, bikinkan seekor kelinci menunjukkan jempol pertanda bagus atau baik, ya. Saya minta gambarnya seperti diambil dari foto kamera DSLR. Maka akhirnya dia menghasilkan 4 gambar tuh. Bagus-bagus kan Bu ya atau Bapak ya. Jadi ini bisa saya share ke siswa untuk motivasi mereka. Nah, dalam kecerdasan buatan ini sebenarnya banyak ya manfaatnya. Bisa membantu menyediakan pengalaman belajar yang personal dan adaptif. Berikutnya, meningkatkan efisiensi, efektivitas dalam proses pembelajaran ya. Terus memfasilitasi penilaian umpan balik yang lebih akurat sama memungkinkan pengembangan konten pembelajaran inovatif dan interaktif. Jadi kita bisa minta AI termasuk ChatGPT apakah itu membuat RPP bahkan sampai membuat naskah vlog ya. Ide deskripsi YouTube juga bisa. Nah, jadi banyak sekali manfaat-manfaat kecerdasan buatan ini. Lantas bagaimana untuk mengembangkan hard skill sama soft skill-nya ya? Itu sebenarnya kita di pertemuan kedua dan ketiga sudah cukup banyak contohnya ya terkait hal itu. Jadi saya tidak bahas ulang pada pembahasan atau video yang kali ini ya. Nah, nanti kita akan bisa lebih banyak tanya jawab langsung saja ya. Kira-kira apa nih yang mau ditanyakan oleh Bapak Ibu atau bahkan nanti kita sesuaikan ya. Namun sebelum ke sana saya sampaikan dulu ada tantangan dalam pemanfaatan kecerdasan buatan ya untuk pengembangan hard dan soft skill guru serta nanti ada manfaat yang bisa diperoleh dalam memanfaatkan kecerdasan buatan dalam pengembangan skill guru tadi. Nah, apa aja tantangannya? Yang pertama kadang ya AI ini karena masih proses pengembangan sebagaimana file PDF yang mungkin Bapak Ibu sudah baca, maka dia memiliki keterbatasan data ya. Kadang hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. Maka hasil dari artificial intelligence ya, AI atau apapun itu bentuk AI-nya bergantung kejelasan kita dalam memberikan perintah ya. Sama kayak kita ngobrol, dialog sama orang lain ya. Kalau kita ngobrol komunikasinya nggak efektif, nggak jelas, maka si orang itu susah untuk memahami maksud kita dan menjalankan perintah sesuai dengan kita. Begitu pula artificial intelligence ya. Berikutnya lagi karena masih proses pengembangan, sama seperti kalau kita ngobrol sama orang, kadang awalnya topiknya A, ya kita terus mungkin ngobrol panjang, ngalor ngidul ke sana kemari, akhirnya bahas hal lain, kecampur-campur ya. Ada isi sok taunya dan sebagainya. Begitu pula AI, begitu pula kecerdasan buatan ya. Kadang ketika tanya ya, semakin banyak pertanyaan itu ke bawah, nanti dia akan bahasa Jawanya ngelindur ya. Bahasa Jawanya dia akan mulai bias, muncul kesalahan-kesalahan. Nah, itu butuh tetap kita koreksi, kitalah tetap individu yang bertanggung jawab terhadap materi ajar kita. Berikutnya, mungkin tantangan berikutnya bisa jadi ke depan saya bayangkan
walaupun AI ini sudah berkembang pesat di dunia barat ya, terus di negara Cina juga di riset besar-besaran, mungkin di negara kita ya akan ada tantangan terhadap penerimaan dan adopsi oleh guru ataupun lembaga pendidikan. Bisa jadi ada guru ataupun lembaga pendidikan yang menolak AI ya karena ada pandangan-pandangan negatif ya. Berikutnya lagi memang yang perlu diperhatikan, karena AI ini kebanyakan adalah dibikin oleh orang-orang asing atau luar negeri ya. Selain itu juga pernah ada kasus kerentanan data di media sosial baik Facebook, TikTok dan sebagainya. Maka harapannya ketika menggunakan AI ya Bapak Ibu hanya men-share data pribadi sesuai yang dibutuhkan untuk register saja. Jika yang dibutuhkan email ya email saja, jika dibutuhkan WhatsApp ya WhatsApp saja. Harapannya Bapak Ibu tidak memberikan informasi-informasi pribadi lainnya seperti memasukkan nomor KTP, memasukkan nomor kartu kredit apalagi ya, PIN-PIN ATM, nah itu jangan dimasukkan di AI. Namun terlebih dari itu ada banyak manfaat ya, kita bisa lebih efisien dalam proses pembelajaran pengembangan guru, bahkan kita bisa meminta dibikinkan model pembelajaran yang berdiferensiasi ya, terpersonalisasi sesuai kebutuhan guru. Berikutnya kita bisa meningkatkan kualitas ya dan juga memberikan kemampuan untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam data pembelajaran. Nanti konkretnya akan kita lakukan waktu sesi tanya jawab saja ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya lagi ini saya rasa cukup untuk dibaca. Nah, ini ya sebagaimana yang sudah kita poll, kita vote itu ya. Bapak Ibu, ini saya jawab itu saja ya. Kelebihan AI dalam mengatasi hal-hal itu ya. Sebenarnya tools AI sekarang ini sangat mudah dipelajari. Bahkan lebih mudah dipelajari daripada memasak makanan. Bahkan ketika Bapak Ibu belajar PowerPoint atau Excel pertama kali, itu jauh sekali lebih susah dibandingkan kita pakai tools-tools AI yang di pertemuan kedua dan di pertemuan ketiga sudah saya perkenalkan untuk pengembangan hard skill sama soft skill guru. Dengan kata lain, dengan Bapak Ibu meluangkan 1 jam saja nyoba praktek atau ikut workshop pelatihan ya di e-guru ataupun tempat lainnya, itu bisa membantu Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas yang kita kerjakan sehari-hari ya. Berikutnya lagi ya untuk masalah yang spek itu ya, itu kebanyakan AI tidak membutuhkan spek atau perangkat tinggi ya, bisa di HP ataupun di laptop. Nah, berikutnya lagi ada kelebihan ya, yaitu semisal untuk soft skill ya. Bapak Ibu di sini kan waktu di poll kebanyakan 1 komunikasi efektif, 2 berpikir kreatif, baru 3 sama 4-nya itu kerjasama dan berpikir kritis ya. Nah, di sini ya Bapak Ibu, sebenarnya bisa kita menggunakan komunikasi efektif ya, yaitu kita bisa minta AI atau semacam ChatGPT ya, untuk belajar cara komunikasi baru. Jadi kita bisa minta dia untuk membikinkan contoh yang lebih sederhana dari konsep pembelajaran yang sedang kita ajarkan. Atau ketika Bapak Ibu memiliki materi yang kompleks, kita bisa minta dia untuk menyederhanakan konsep yang rumit tersebut. Berikutnya, dalam hal berpikir kreatif, kita juga bisa minta AI memberikan ide kreatif. Kemudian kalau kita ingin berkembang soft skills kita bisa tanya dia, gimana cara dia kok bisa dapat ide kreatif tersebut? Ya, bagaimana kok bisa menghasilkan ide itu? Ya. Terus mungkin kita bisa berlatih kreatif menyusun kata-kata, menghasilkan gambar yang sesuai untuk siswa didik kita. Dalam menjadi hard skill, ini Bapak Ibu banyak kan menggunakan tools baru ya, presentasi sama membuat RPP. Nah, belajar tools baru kadang kan hambatannya ketika kita itu mau belajar pakai PowerPoint ya atau lain sebagainya, kita tuh bingung mau tanya ke siapanya ya. Bahkan ketika tanya pun belum tentu dijawab. Nah, coba tanyakan pada AI ya, karena dalam pengalaman beberapa pelatihan saya dari saya Januari 2023 mengadakan pelatihan itu ya, itu AI bahkan bisa kita gunakan untuk bertanya tentang rumus Excel, bagaimana bikin animasi di PowerPoint ya. Itu mungkin akan lebih efektif pakai Bing AI ya. Bahkan nanti kadang dia memberikan contoh link YouTube yang relevan atau sesuai. Berikutnya adalah tentang bagaimana membuat presentasi interaktif. Itu kemarin sudah kita demokan pakai Mindshow. Kalau Bapak Ibu pakai Microsoft
365 yang berbayar, bisa dicoba itu akan sangat membantu. Bisa juga membuat RPP dengan ChatGPT. Nanti kita langsung tanya jawab saja terkait tools-tools tersebut. Nah, demikian Bapak Ibu apa yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga pada diskusinya kita akan bisa lebih dalam dan lebih mendalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.